Lemuel Gulliver menghabiskan 5 bulan penuh bersama istri dan anak-anaknya di Inggris, tetapi keinginan untuk bepergian ternyata lebih kuat. Jadi setelah menjadi kapten kapal petualang, Gulliver memulai pelayaran lain. Ia merekrut 50 awak kapal, tetapi ternyata tidak semua awak adalah orang-orang jujur. Suatu kali, di malam hari, pengkhianat mengobrak-abrik sebuah kapal, masuk ke kabin Gulliver dan mengikatnya. Selama 3 hari, awak kapal menahan mantan kapten itu. Dan pada hari keempat, para pengkhianat mendaratkan Gulliver di tanah yang tidak diketahui, meninggalkan bekal untuknya dan berlayar ke utara. Mantan kapten tidak punya pilihan selain menuju ke pedalaman. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan jejak kuda yang memberi harapan bagi Gulliver untuk segera diselamatkan. Tiba-tiba sosok humanoid muncul di cakrawala. Gulliver menyipitkan matanya dan melihatnya. Itu adalah monyet yang tampak aneh dengan kulit gelap dan rambut keriting. Hewan-hewan ini memiliki cakar yang panjang di cakarnya. Mereka tampak begitu berbahaya sehingga Gulliver menahan napas dan bersandar di pohon di belakang. Tapi kemudian sesuatu menarik bahu pengelana itu dan menariknya ke atas. Ini adalah 2 monyet yang persis sama yang mencoba menyeret mangsanya ke atas pohon. Gulliver berjuang untuk melawan dengan tangannya, tetapi hewan itu lebih kuat. Saat Gulliver bertempur dalam pertarungan yang tidak seimbang, suara tapak kaki terdengar. Melihat kuda yang mendekat, monyet melempar Gulliver dan lari ketakutan. Setelah mendekat, kuda itu mengamati Gulliver dengan penuh minat. Kemudian kuda kedua muncul, mereka saling menyapa dengan tendangan kaki depan mereka dan berjalan ke samping. Kuda-kuda itu berperilaku sangat cerdas sehingga Gulliver menganggap mereka adalah penyihir yang berubah menjadi kuda. Akhirnya, setelah berkonsultasi, kuda-kuda itu memerintahkan Gulliver untuk mengikuti mereka. Kali ini, Gulliver berakhir di negara yang dihuni oleh kuda cerdas para Gwymps. Dan monyet aneh yang menyerang Gulliver melayani para Gwymps sebagai hewan peliharaan dan melakukan semua pekerjaan kotor. Jadi pengelana dibawa ke sebuah rumah di mana palungan dengan jerami terbentang di sepanjang dinding dan kuda-kuda lain ditempatkan. Kuda itu memberi isyarat kepada Gulliver untuk makan sedikit jerami, tetapi pengelana itu melihat seember susu dan meminta minum darinya. Setelah makan malam, Gulliver, di bawah pengawasan ketat kuda, mengumpulkan gandum dan roti panggang darinya. Hal ini membuat Gwymps sangat kagum sehingga mereka mulai mengajari Gulliver bahasa dan budaya mereka. Kuda-kuda itu ternyata tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat mulia. Mereka tidak tahu kata-kata amarah, iri hati, penipuan, dan permusuhan. Mereka dikejutkan oleh cerita Gulliver tentang uang, kapal, dan negara bagian. Tapi kebanyakan dari semua Gwymps marah dengan kenyataan bahwa orang membiarkan diri mereka menunggang kuda. Seiring waktu, Gulliver menjadi begitu penuh dengan cinta dan rasa hormat kepada Gwymps sehingga dia memutuskan untuk tidak pernah kembali ke orang lain lagi. Namun, setiap tahun keempat Dewan Perwakilan diadakan di negara itu, di mana mereka membahas urusan utama. Gulliver, sebagai makhluk mirip kera, tidak diizinkan untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, karena penasaran, dia diam-diam memasuki pertemuan tersebut, bersembunyi di tumpukan jerami. Ternyata para Gwymps sudah lama menganggap monyet aneh itu tidak berguna, dan karena itu memutuskan untuk mengusir mereka. Dan Gulliver bersama mereka. Tanpa menunggu nasibnya, musafir buru-buru membuat perahu dan berangkat ke pulau terdekat. Gulliver memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya jauh dari orang-orang yang jahat padanya. Namun, pulau itu ternyata adalah pesisir pantai Australia. Gulliver terlihat oleh pelaut dari kapal Portugis dan dibawa ke kapal. Kapten memutuskan bahwa Gulliver sudah gila, jadi dia tidak ingin pulang dan menceritakan kisahnya tentang kuda cerdas. Ketika Gulliver dibawa ke London, dia belajar untuk melihat orang-orang dengan susah payah. Dia menjadi terbiasa dengan istri dan anak-anaknya hanya setelah 1 tahun, tetapi bahkan kemudian dia tidak membiarkan dirinya disentuh. Dan selama sisa hidupnya, Gulliver hanya berkomunikasi dengan kuda jantan yang dibelinya. Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya.
Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kaket. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik. Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat.